Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua PDM, Pak Dr. Kahar, Ustaz Dr. Kahar, Ketua Pimpinan Cabang Bapak Haji Alfian, Pak Pimpinan Wilayah Pak Kiai Haji Suyatman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, segenap jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah di Masjid At-Tanwir, Masjid Pencerahan. Mudah-mudahan kita senantiasa cerah melihat masa depan kita, harapan kita, sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW sebelum beliau lahir dikatakan zaman kegelapan, karena orang-orang tidak punya harapan masa depannya. Yang kuasa orang-orang yang kuat dan yang berada, sehingga orang-orang yang lemah, apalagi wanita, itu hanya nunggu giliran saja dibunuh. Ya. Maka ketika Rasulullah datang membawa ajaran agama yang memuliakan kaum wanita, yang dulu kaum wanita itu hanya sebagai budak pemuas nafsu bagi laki-laki, kemudian perbudakan luar biasa, manusia itu dijadikan seperti barang, bisa dijual belikan, bisa diwaris semau-maunya. Rasulullah datang membawa pencerahan, wanita dimuliakan, harus menutup aurat, ya, bahkan menjadi ukuran suatu bangsa, ya, diukur dari wanitanya. Kemudian kelak di surga itu juga akan berkaitan dengan seorang ibu yang terkenal, ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita itu diangkat derajatnya yang luar biasa, dan itu sudah sewajarnya, karena mereka lah yang mengasuh, yang menjadi guru yang pertama bagi semua orang. Kita pertama belajar, pertama kita mengetahui sesuatu itu, ibulah yang pertama ngajari. Ibu pula yang memberikan makanan terbaik. Oleh sebab itu Islam datang mencerahkan. Yang kedua, juga pada sebelum lahirnya Rasulullah SAW, orang tidak mengenal agama yang benar. Jadi agama itu dibuat sendiri, sehingga macam-macam. Tuhan itu dibuat sendiri, ya. Jadi tidak tahu yang benar yang mana. Masing-masing mengklaim, ya, masing-masing mengklaim yang Tuhannya yang benar.
Nah ini kan menunjukkan bahwa zaman itu gelap, jadi tidak kelihatan jalan yang benar itu tidak kelihatan. Ya, harapan ke depan itu apa? Gelap. Tapi dengan datangnya Rasulullah SAW memberikan pencerahan, memberikan ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya menjadi terang. Ya, ke depan ada harapan. Dulu zaman jahiliyah itu seperti fahamnya orang-orang komunis. Orang-orang komunis itu punya paham kalau hidup itu hanya di dunia ini saja. Setelah mati itu ya tidak ada lagi kehidupan. Maka mumpung masih hidup digunakan sepuas-puasnya di dunia ini. Itu komunis. Tuhan itu tidak ada. Hari akhir itu tidak ada. Nah oleh karena itu ya semau-maunya hidup di dunia ini. Gelap, tidak kelihatan hari akhir itu apa, enggak ada. Tuhan tidak ada. Nah itulah disebut zaman kegelapan, ya. Yang tidak bisa melihat jauh ke depan itu namanya orang yang tidak cerdas atau bodoh. Lalu disebut juga zaman itu sebagai zaman jahiliyah. Nah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW datang itu memberikan petunjuk. Ya, makanya saya baca tadi bil huda. Ya, Rasulullah itu bil huda, ja'a bil huda, membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar, karena yang agama orang-orang Arab pada waktu itu hanya dibuat sendiri. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, maka ja'a bil huda wa dinil haq. Nabi membawa petunjuk agama yang benar. Nah, sehingga Nabi itu lalu dipersonifikasikan sebagai bulan purnama yang membawa cahaya. Ya, kalau sekarang kan bulannya sudah tenggelam. Ya, nanti seminggu atau setengah bulan lagi ya, itu baru jam-jam begini kelihatan bulannya. Nah, makanya ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu disambut ya dengan personifikasi sebagai bulan purnama. Tala'al badru alaina, ya, sudah tampak bulan purnama kepada kita. Ya. Nah, ini Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, selain beliau itu membawa ajaran yang benar, beliau juga mempraktekkan ajaran itu. Ya. Dan menjelaskan yang belum jelas. Nah, beliau menjelaskan ya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, memang beliau yang menerima dari malaikat Jibril, kemudian wahyu itu dijelaskan. Kalau dengan lisan belum jelas, dijelaskan dengan praktek, seperti perintah sholat. Perintah sholat itu hanya aqimis shalah, ya kan? Ya. Tetapi bagaimana? Coba cari di Al-Quran itu enggak ada. Sholat itu bagaimana caranya sholat? Nah, caranya sholat itu Nabi menjelaskan, mempraktekkan. Setelah itu lalu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat ini. Kamu lihat aku sholat ini. Ya seperti ini sholatnya. Nah itu contoh. Ya, Nabi bukan hanya sekedar memberikan penerangan secara lisan, tetapi juga memberikan contoh. Dalam kehidupan sehari-hari beliau juga memberikan contoh, ya, akhlak. Nah, beliau memberikan contoh akhlak, dan itu disanjung oleh Allah. Akhlak Rasulullah itu enggak ada yang nandingi. Ya, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar akhlak yang agung. Jadi kalau kita mengambil contoh akhlak yang baik, yaitu Nabi dan Al-Quran. Ya, karena Nabi ketika sahabat bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Nabi? Ini mau mengetahui apakah Nabi itu hanya ngomong saja atau memang akhlaknya itu seperti yang diomongkan. Maksudnya begitu, mau tanya kepada Ibu Aisyah yang hari-hari kan ketemu Nabi karena beliau istrinya.
Apa jawab Ibu Aisyah? Akhlaquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Oleh sebab itu maka untuk mengetahui akhlak Nabi kita pelajari Al-Quran. Dan itu orang Islam wajib mempelajari Al-Quran itu. Ya. Jemaah rahimakumullah, maka pada pagi ini kita kaji bagaimana kehidupan Rasulullah, atau kita kaji tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau sosok yang oleh Allah sudah direkomendasikan sebagai teladan. Ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang baik bagi orang yang ingin bertemu Allah di hari akhir dan banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mencari idola, bagi orang Islam idolanya ya Rasulullah. Ya, tentu kalau wanita ya istri Rasulullah. Nah, tidak usah cari idola yang lain, itu sudah sangat sempurna. Beliau adalah orang yang paling sempurna dan paling mulia di dunia. Ya, seperti firman Allah tadi itu, la ala khuluqin azim, akhlaknya itu paling agung. Tidak ada yang lain yang disebut itu. Ya, kalau disebut akhlak paling agung itu sudah mencakup semua sifat-sifat kebaikan. Ya jujur, ya amanah, ya kasih sayang, ya tegas, sopan, santun. Nah, yang lainnya kasih sebut as-siddiq saja. Siddiqan nabiyyah. Ya. Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyah. Ibrahim itu nabi yang benar, yang jujur. Ya, Nabi itu lengkap semua segala akhlak kebaikan. Kalau sudah innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Nah, maka kalau kita mencari idola, mencari contoh, tidak usah cari-cari yang lain. Rasulullah itu paling sempurna dalam segala hal. Mau nyontoh apa sekarang? Bagaimana tidur Nabi? Contoh terbaik. Ya. Bagaimana makannya Nabi? Contoh terbaik Nabi kalau makan. Bagaimana Nabi itu kalau bicara? Contoh terbaik kalau bicara. Tentang kesabaran tidak ada yang lebih sabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebagai seorang ayah beliau paling sayang kepada anak cucunya, sehingga ketika sholat aja cucunya itu naik di punggungnya, beliau nggak bangun-bangun itu. Ya, nunggu kalau cucunya ini dah turun. Ya. Nah, saking sayangnya itu Rasulullah sujud, cucunya itu naik di punggungnya itu ditunggu sampai turun. Ya. Bahkan sayangnya kepada umatnya. Ya, umati ketika beliau sudah sakit keras itu, ya Allah umatku. Ya. Nah, betapa perhatian Rasulullah terhadap umat ini besar sekali. Kalau kita tidak memberikan atau tidak mencontoh beliau, tidak mengikuti apa yang beliau ajarkan, ini namanya bertepuk sebelah tangan. Kita sudah ditolong, sudah dikasihani, kok kita tidak membalas. Nah, jemaah rahimakumullah, karena beliau ini sebagai sosok tauladan, bagaimana kita tahu kalau kita tidak belajar, tidak membaca ya perjalanan beliau? Ya. Jangankan beliau yang terang-terang sudah disebut ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, ada juga ayat yang lain ya. Ya. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim juga begitu. Nah, jemaah rahimakumullah, mempelajari sosok seorang atau sejarah kehidupan seorang itu penting. Apalagi ini sudah merupakan
rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita contoh dan kita patuhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengungkap kehidupan orang-orang dulu itu banyak dalam Al-Qur'an. Memang tidak semuanya, ya. Wa minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Di antara sekian banyak orang yang baik maupun yang buruk, ada yang saya kisahkan, saya ceritakan kepada kalian, tapi ada yang tidak. Nabi saja kan 124.000 nabi. Yang dikisahkan berapa? Tidak sampai 50 kan? Ya. Padahal jumlahnya ada 124.000 nabi. Ya. Tapi tidak semua dikisahkan, tidak semua diceritakan oleh Allah. Ya. Yang disebut namanya juga tidak semua disebut namanya. Ya. Dan yang wajib kita imani, kita kenal 25. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang soleh, ya, keluarga-keluarga yang baik maupun keluarga-keluarga yang tidak baik dan keluarga yang pecah. Keluarga yang pecah itu maksudnya antara suami istri itu beda. Suaminya baik, istrinya buruk, atau yang suaminya buruk, istrinya baik. Itu diceritakan Allah dalam Al-Quran. Nabi Lot, Nabi Nuh itu orang yang soleh. Istrinya toleh, toleh itu lawannya soleh. Ya, istrinya itu orang yang tidak baik. Sebaliknya Fir'aun, orangnya jahat, istrinya solehah, baik. Ini keluarga pecah. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu sekeluarga orang baik semua. Suami, istri, anak, cucu, luar biasa. Jadi makanya laqad kana jadi Nabi Ibrahim itu adalah uswatun hasanah, ya, fi Ibrahim, tentang kehidupan Nabi Ibrahim, contoh, ya. Nah, Nabi Muhammad juga begitu. Istrinya semuanya orang-orang soleh. Istrinya berapa? Berapa bu istrinya Rasulullah itu? Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ibu-ibu tahu berapa istrinya? Berapa? 11. Ya kalau umatnya enggak boleh. Karena di dalam surat Al-Anbiya itu surat apa? Iya, Al-Anbiya itu kan disebutkan talak, ya. Ya. Di sana Allah mengatakan qul li azwajika. Loh, azwaj itu jamak dari zauj. Ya. Katakan kepada istri-istrimu satu orang. K itu tujuannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang boleh istri banyak itu hanya Nabi, yang lainnya enggak. Nah, kalau qul li azwajikum berarti ya kita termasuk. Ya, jadi qul li azwajika, yang boleh punya istri banyak itu hanya Nabi. Maka ketika Umar masuk Islam itu, yang tadinya istrinya 8, yang lainnya suruh cerai. Ya, sisakan 4 saja. Nah, jemaah rahimakumullah, itu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kehidupan para orang-orang yang soleh, para nabi dan rasul terutama. Dan juga dalam Al-Qur'an disebutkan juga kehidupan orang-orang yang jahat seperti Fir'aun, ya. Ada Azar, ya, orang tuanya Nabi Ibrahim. Kemudian ada Haman, ya. Ada Qarun. Nah, kemudian ada contoh yang baik dan yang buruk itu apa? Ibratun liulil albab. Itu adalah supaya kita mengambil pelajaran, ya, untuk pelajaran. Ya. Karena kalau kita tidak tahu sejarah itu, kita tidak dapat mengambil pelajaran. Sekarang ini saya sangat prihatin, jemaah rahimakumullah. Banyak generasi
yang usianya 40 tahun ke bawah ini nggak tahu sejarah. Bahkan yang 50 tahun ke bawah banyak yang nggak tahu sejarah. Pak Kiai Suyatman itu jadi saksi pada tanggal apa ya hari itu 13 September kalau tidak 18 September kami di Hotel Mercure itu berdialog dengan Kepala BNPT Jenderal Polisi Haji Boy Rafli Amar. Nah, saya diminta memberikan komentar. Sebelumnya saya tanya, hadir kurang lebih 50 orang. Saya tanyakan, hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 September Pak. Saya tanya, 73 tahun yang lalu ada kejadian apa? Tidak ada yang bisa jawab. Saya tanya sampai saya kasih waktu 7 menit, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Ya. Dan itu sering saya tanyakan ke mahasiswa, saya tanyakan. Ya, kebetulan pas hari itu tanggal 18 September. Saya tanyakan tidak ada yang tahu itu ya. Padahal itu peristiwa dahsyat yang korbannya ulama, santri, umat Islam itu ribuan. Ya. Puluhan ribu, bukan hanya 1.000 2.000. Di Madiun, di Magetan, di Ngawi, Ponorogo, Pacitan, di Blora, di Salatiga, Rembang, mulai dari bayi, anak kecil sampai orang tua dibantai. Nah, kalau tahu sejarah, insya Allah kita bisa siap-siap. Karena sejarah itu apa? Berulang-ulang. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan, fasiru fil ardi fa'unduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di bumi. Perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama. Nah, pagi ini bagian daripada kajian sejarah itu, khusus sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah lahir di dalam situasi yang sangat masyarakatnya sangat rusak waktu itu ya. Dikatakan sebagai jahiliyah, tidak mengenal Allah. Jadi kalau tidak mengenal Allah itu jahil. Kenapa? Jahil itu lawannya cerdas, pandai, berilmu. Orang yang pandai orang berilmu. Dan ilmu yang paling tinggi itu apa? Ilmu mengenal Allah. Ya, makanya ketika ada orang-orang Badui yang datang menghadap Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, kami beriman. Allah katakan, wahai Muhammad, qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka itu, kamu ini belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan saja, aku baru menyerahkan diri. Baru menyerah diri, belum beriman. Kenapa? Hakikatnya imannya itu belum difahami, belum masuk ke dalam hati. Mereka baru menyerah saja. Nah, jadi mengenal Allah itu tidak semua orang mengenal Allah. Padahal Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Ya, tetapi banyak orang yang tidak mengenal Allah. Makanya orang yang tidak mengenal Allah itu disebut jahil. Ya. Zaman yang banyak orang jahil disebut zaman jahiliyah. Nah, sekarang ini kalau orang tidak mengaitkan dengan Allah berarti dia kenal Allah juga sifat jahiliyah. Jadi sifat jahiliyah itu bukan hanya terjadi pada zaman Nabi, sekarang juga bisa terjadi kalau itu tidak mengaitkan dengan Allah. Nah, setelah Nabi lahir, Nabi itu dari kecil itu sudah pandai. Nabi itu lahir dari kalangan keluarga yang terhormat dan kaya. Ya. Keluarga Abdul Muthalib itu orang kaya. Tapi dulu saya kecil itu digambarkan Nabi itu miskin, yatim, begitu ya. Padahal beliau itu orang kaya. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah,
Sifat Nabi itu sudah tampak mulai dari kecil sudah kelihatan ya kecerdasannya dan keagungan akhlaknya itu. Nah, sehingga ketika remaja beliau itu Mekah kan terjadi banjir ya, sehingga Ka'bah itu runtuh, dindingnya roboh, berserakan, Hajar Aswad itu sampai jatuh. Nah, setelah direhab, dindingnya dibetuli, nah terakhir Hajar Aswad ini siapa yang memasang? Rebutan ini, kabilah kan banyak. Wah, ini kami yang berhak, ini kami berhak. Aduh. Terus diadakan rapat. Dalam rapat itu ada usulan, gini aja, nanti siapa yang bangun malam, yang bangun paling duluan itu yang berhak. Ya. Nah, untuk bangun malam itu juga kalau tidak ada pertolongan Allah juga nggak bisa. Ya. Ternyata Nabi Muhammad itu yang bangunnya paling duluan. Ya, akhirnya beliau yang berhak untuk sesuai dengan kesepakatan rapat, ya. Ini juga menjadi contoh kalau keputusan rapat itu tidak boleh diamandir, tidak boleh dibatalkan oleh 1-2 orang. Disepakati sudah dalam rapat siapa yang bangun duluan itu yang berhak. Ternyata yang bangun duluan seorang muda belia, baru umur belasan tahun, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum jadi nabi. Kecerdasan beliau untuk menyatukan itu sudah tampak. Bangsa Arab yang saling berebut itu beliau satukan dengan saat mau memasang Hajar Aswad. Ya, ide cemerlang beliau waktu itu ambil sajadah, ya, kain panjang begitu, Hajar Aswadnya ditaruh di tengah. Ayo semua kabilah ikut ngangkat. Nah, jadi mereka tidak ada lagi yang berebut, semua sama-sama. Ini kecerdasan beliau. Dan ini pertama kali beliau menyatukan kabilah-kabilah yang tadinya saling mengklaim paling berhak untuk mengurus Hajar Aswad itu. Ya, nah ini sudah tampak kecerdasan. Yang bahasa Arabnya apa? Fatonah. Nabi itu fatonah. Jadi kalau kita ingin cerdas seperti Nabi, ya, ingin fatona, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dengan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama, ditaruh di atas kain yang besar, itu menjadikan apa? Mereka tidak lagi berebut. Ya. Sama-sama semua kabilah, ayo siapa kabilah yang belum datang tunggu. Nabi yang memimpin. Angkat bersama-sama. Ini kecerdasan Rasulullah SAW. Kejujuran Rasulullah SAW juga luar biasa. Ya, apa yang disampaikan melalui wahyu itu disampaikan apa adanya, ya, kepada umat manusia. Ya. Sehingga ketika beliau Isra dan Mi'raj beliau ceritakan, ya, ketika orang belum percaya sepenuhnya, Abu Bakar saja yang sadaqta. Makanya beliau digelari as-siddiq. Ya, Nabi Muhammad SAW punya kejujuran yang tinggi, sehingga ketika berdagang itu dia mengambil untung sedikit, tetapi karena omsetnya banyak, jadi untungnya banyak. Dia pedagang yang sukses. Jadi kalau mau jadi pedagang yang sukses, pelajari bagaimana Rasulullah berdagang ini. Ya, kenapa Rasulullah itu sukses? Ya, luar biasa itu. Nah, kemudian yang amanahnya, yang dapat dipercaya, beliau seseorang yang dipercaya dari kecil, dari muda beliau itu sudah dipercaya, termasuk tadi itu yang menjunjung Hajar Aswad. Jadi makanya beliau digelari Al-Amin. Artinya orang yang sangat dipercaya.
Nah, ya, amin, amanah itu satu akar kata. Ya. Jadi amanah itu kepercayaan, al-amin orang yang banyak dipercaya. Nah, bagaimana Rasulullah itu diserai apa saja, ya, termasuk memimpin, beliau amanah. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui. Kemudian beliau juga memiliki sifat tabligh, yang menyampaikan apa yang harus disampaikan, sekalipun itu pahit. Nah, tetapi dalam menyampaikan tentu bijak. Ya, Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan dakwah pun juga sangat bijak. Nah ini, jemaah rahimakumullah, itulah sifat-sifat Rasulullah SAW, dan beliau seorang yang di saat ini mesti kita ikuti, ya, sebagai seorang pemimpin yang tegas terhadap kejahilan, tetapi internal kepada sesama muslim beliau itu kasih sayang. Bisa dibaca dalam surat Al-Fatah, ya, surat ke-47 ayat 29. Muhammadur Rasulullah, ya, Muhammad Rasulullah, walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman yang menyertai beliau itu sikapnya asyidda'u 'alal kuffar. Nah, beliau tegas, saklek terhadap orang-orang kafir dengan kekafirannya. Tetapi ruhama ubainahum, beliau itu kasih sayang di antara sesama muslim. Nah, ini sikap yang perlu kita perhatikan. Kalau yang banyak membaca Quran ayat ini, tentu mereka akan lemah lembut. Sekarang kita lihat bagaimana ada seorang muslim dengan orang Islam lainnya keras. Berarti ini meninggalkan apa? Meninggalkan sunnah. Keras sekali. Ya. Tapi anehnya terhadap yang non muslim lembut. Nah, itu. Ya. Sebagai contoh misalnya, ketika menghadapi seorang ulama besar, kita semua tahu ya, Habib Rizik Syihab, itu kan ulama besar. Kerasnya bukan main. Katanya apa agamanya? Islam. Kenapa keras? Ya. Dengan ulamanya begitu, apalagi orang biasa. Nah, Rasulullah enggak. Sesama muslim itu beliau kasih sayang. Ya. Kalau dengan orang kafir itu baru tegas. Dengan orang kafir enggak berani. Ini gimana? Ngakunya Islam. Ya. Kalau muslim itu ya ikutannya adalah Rasulullah SAW. Ya. Jamaah rahimakumullah, kekafiran orangnya disebut kafir, pekerjaannya atau sifatnya disebut kufrun. Nah, ini yang kita harus cermat, ya, terhadap kekafiran ini, ya. Nah, ini kadang bungkusannya itu kita enggak merasa, sehingga kita tidak tahu, ya, bahwa itu sebenarnya kekafiran. Nah, kalau kita mengetahui sejarah bagaimana zaman Rasulullah itu juga ada orang-orang yang menjadi musuh beliau itu membungkus dengan bungkusan api yang bagus gitu, ya. Yakni ketika orang-orang kafir itu membuat masjid yang disebut di dalam surat At-Taubah di situ, ya, yang terkenal dengan masjid apa? Ad-Dirar. Ya. Masjid Dirar itu dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Munafik dengan kafir itu sebenarnya sama. Kalau kita merujuk pada
Al-Qur'an ya, dalam surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu menyolatkan orang-orang munafik itu selama-lamanya. Kenapa? Innahum kafaru billah. Kan orang munafik itu orang kafir, hanya ditutupi dengan amalan-amalan Islam sehingga kita terkecoh. Sebenarnya dia kafir, tapi karena dia sholat, pakaiannya juga pakai pakaian muslim, ya, sehingga kita tidak tahu betul kalau tidak cermat. Dan Masjid Dirar itu buatannya orang-orang kafir untuk membunuh Nabi. Setelah masjid itu jadi, Nabi didatangi, diminta untuk meresmikan sekaligus menjadi imam sholat di situ. Tapi Allah kemudian menurunkan ayat memberitahu kepada Nabi. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Wahai Muhammad, sungguh-sungguh masjid yang kamu buat lebih dahulu itu lebih berhak kamu sholati. Ya. Lalu Nabi menyuruh masjid itu dihancurkan. Nah, ini sejarah ini berulang, menutupi kekafirannya dengan pakaian-pakaian Islam. Tahun 65 itu banyak yang tidak mengira di Solo itu ada seorang haji namanya Misbah. Haji Misbah ternyata gembong PKI, gembong komunis. Di Kauman tempat lahirnya Muhammadiyah. Ya, rumahnya dekat rumah Kiai Ahmad Dahlan. Itu ada seorang tokoh namanya Haji Jabir. Pada kaget ketika tahun 65 di Ciduk itu loh Haji Jabir. Ya. Kemudian di dekat tempat tinggal orang tua saya, tidak jauh, itu ada namanya Siti Bariyah. Tahun 65 bulan Agustus ya, saya dengan teman-teman tuh ngintip, ada rapat, kalau dulu sebutannya apa namanya ya, rapat raksasa atau ya. Kalau yang ini rapat di kampung itu ngaji dulu Siti Bariyah itu. Jadi sebelum rapat komunis itu ngaji. Siapa yang mengira kalau dia itu tokoh Gerwani? Enggak ada yang mengira. Ternyata tokoh Gerwani. Ya, kebetulan adiknya itu di sekolah itu kakak kelas saya persis ya. Mulai SD kelas 1, saya kelas 1, dia kelas 2 terus sampai lulus. Nah, ini Bariyah ini kakaknya. Ngajinya bagus, korek, tapi sudah ikrar pokoknya nanti akan mencungkil matanya si A, si B, si C. Ya. Nah, ini kan duplikat ya, zaman Nabi itu ada orang munafik, ini ada dan kapan sampai hari kiamat nanti akan ada munafik. Nah, ini kita tidak akan tahu kalau kita tidak membaca sejarah. Apalagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang sudah dinyatakan sebagai contoh. Bagaimana kita mencontoh kalau kita tidak mengetahui sejarah? Nah, ini perlu kita kaji. Bukan hanya di bulan-bulan Maulid saja ya. Sebaiknya dikaji sirah nabawiyah ini. Ya. Sebab ini ada yang saya cermati, ada 3 ilmu yang jarang dikemukakan di dalam taklim secara detail. Yang pertama itu tentang waris. Ada enggak pengajian itu yang membahas khusus waris? Itu hampir enggak pernah ada. Khutbah enggak pernah ada. Padahal itu sepertiga dari ajaran Islam itu hukum waris. Dalam hadis Nabi begitu. Yang kedua, ya tentang sejarah ini. Ya, hanya di sepintas saja. Ya. Nah, ini jarang. Nah, jemaah rahimakumullah, oleh sebab itu maka kalau ada orang memperingati Maulid Nabi itu sejatinya itu sama aja kita taklim itu, ya kan? Tidak perlu dipermasalahkan ya. Ini taklim aja itu dipaskan gitu ya. Nah, mengkaji kembali. Nah, kalau kita mengkaji kembali maka kita akan tahu. Dan dalam mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis kita mesti menggunakan akal, tapi juga dengan
kesadaran bahwa akal kita ini relatif. Kadang-kadang kita ini ngantuk saja akan terpengaruh, ya, marah terpengaruh, lelah terpengaruh, lapar terpengaruh, sehingga kita tidak kalau terjadi perbedaan pendapat dengan Al-Quran maka harus pendapat itu yang dikalahkan, harus Al-Quran. Pendapat dengan hadis harus hadisnya. Nah, jemaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa kita mentaklimi, mempelajari kehidupan Rasulullah SAW dalam rangka kita mengetahui lalu kita mengikuti apa yang beliau lakukan, menggunakan akal. Sebab kalau tidak menggunakan akal itu sering salah paham, ya, sering salah paham. Di zaman Nabi pun juga terjadi perbedaan paham karena apa? Satu menggunakan akal, yang satu pokoknya, nah gitu. Apa kata Nabi? Nah, jemaah rahimakumullah, barangkali demikian, ya. Kesimpulannya bahwa kita untuk dapat mengikuti atau ittiba, mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita hendaknya kaji sejarah kehidupan Nabi SAW, perjalanan hidup Nabi SAW yang sangat lengkap untuk kita tiru, baik itu selaku pribadi, selaku ayah bagi anak-anak, selaku kepala keluarga, selaku imam, selaku pemimpin. Beliau menjadi contoh. Dan beliau adalah seorang pribadi, seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin yang sukses. Kesuksesan beliau itu pertama karena memiliki integritas akidah, ya, sehingga ditawari keduniaan, jawab beliau itu hanya apa? Kalau matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, saya tidak akan mundur. Artinya apa? Itu semua dunia. Ya, integritas pertama. Yang kedua, beliau juga memiliki integritas moral atau akhlak, ya, sehingga beliau punya komitmen. Kalau rapat keputusannya begini, ya beliau laksanakan. Antara lain begitu, ya. Kemudian yang ketiga, beliau melakukan apa? Pendidikan, ya, sesuai dengan amanah surat Al-Alaq, ya. Jadi membaca. Makanya ini di masjid ini alangkah bagusnya kalau nanti setelah ada TK sudah Pak ya, dilanjutkan SD, gitu. Pendidikan ini. Kemudian persatuan. Yang keempat adalah persatuan, ya. Tentu di dalam persatuan itu tidak semua satu paham, tetapi pasti ada yang mengalah. Seperti yang dilakukan Rasulullah tadi ketika mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Nah, tentu mereka ada yang saya yang di sana, enggak, kita sama. Nah, mesti ada yang mengalah. Nah, itulah jemaah rahmatullah, sosok pribadi Rasulullah SAW. Barangkali sampai di sini, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada dialog enggak, Pak? Hah? Oh iya, hari Senin ya. Baik, jamaah rahimakumullah, demikian kurang lebihnya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Yang benar dari Allah, yang salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.